Saudara-saudari sahabat Komsos Keuskupan Atambua yang terkasih, berjumpa kembali dalam program Embun Surgawi Jumat 16 Februari tahun 2024. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kasih-Mu di pagi hari ini. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan untuk melanjutkan perjalanan pesiaraan kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, anugerahkanlah rahmat Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sabda-Mu, merenungkannya dan menghayatinya dalam perjalanan kehidupan kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari sahabat Komsos yang terkasih, kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudari sahabat Komsos yang terkasih, saat ini kita berada dalam masa Prapaskah, masa pertobatan. Kita diajak untuk masuk dalam keheningan jiwa kita. Kita melakukan pertobatan, kita melakukan tindakan-tindakan rohani untuk memurnikan jiwa kita. Berdoa, berderma, dan berpuasa merupakan 3 bentuk yang mesti kita lakukan di dalam masa Prapaskah ini. Namun semuanya harus dilakukan dari dalam ketulusan hati sebagai ungkapan tobat kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan pertobatan salah satunya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemurnian diri, dengan melakukan berpuasa. Namun semuanya itu dilakukan bukan karena hanya soal fisik, kita tidak makan sesuatu, tetapi lebih daripada itu, puasa adalah merupakan tindakan rohani. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya dalam bacaan pertama pada hari ini. Yesaya mengatakan, "Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu." Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertobatan adalah merupakan satu tindakan rohani untuk memurnikan diri kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang berdosa. Di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang terluka karena sengatan dosa itu. Maka kita mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memperbanyak doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita memperhatikan saudara-saudari kita, sesama kita di sekitar kita yang mengalami kesengsaraan, mereka yang sedih, mereka yang menghadapi kesulitan, mereka yang menghadapi kelaparan dan lain sebagainya. Kita mau belajar
secara sederhana melalui tangan kita menyalurkan kasih Allah sebagai bentuk pertobatan kita, sebagai bentuk pembaharuan diri kita, bahwa Allah mengasihi kita, kita pun belajar untuk mengasihi sesama kita. Marilah kita dalam masa berpuasa ini, kita sungguh-sungguh keluar dari dalam kemurnian hati kita, di dalam ketulusan hati kita, bukan untuk supaya orang lihat bahwa kita sedang melakukan mati raga, tetapi lebih daripada itu, kita belajar dari ketulusan hati untuk memurnikan diri kita. Marilah kita berproses dalam puasa yang sejati. Mata, hati, tangan, dan seluruh indera kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Semakin banyak menebarkan kebaikan, maka sesungguhnya adalah merupakan satu proses pemulihan diri kita dari keberdosaan kita. Mari sekali lagi merendahkan dan berlutut di hadapan Tuhan dalam semangat puasa secara rohani dan selalu menebarkan kebaikan bagi sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk terus melangkahkan kami dalam perjalanan hidup kami. Mampukanlah kami untuk tetap merendahkan diri di hadapan-Mu, memperbaharui diri kami dalam laku tobat, dengan juga mengasihi sesama kami yang menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita pada hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.